Bismillah. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa nusalli wa nusallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ingin mempertajam hadis-hadis yang terkait dengan sholat syuruk. Masih. Yang pertama tentang penamaan sholat. Sholat ini ada yang menamakan sholat syuruk, ada yang menamakan sholat isyraq, ada yang menamakan sholat tulu, ada yang menamakan sholat awal duha. Setidaknya ada 4 penamaannya. Yang pertama dinamakan sholat syuruk, yang kedua dinamakan sholat isyraq, yang ketiga dinamakan sholat tulu, dan yang keempat dinamakan sholat awal waktu duha. Kenapa terjadi perbedaan seperti ini? Sampai sekarang kita belum pernah menemukan hadis qauli Rasul memberi nama sholat apa. Misalnya sholatlah syuruk sekian rakaat, misalnya begitu. Kita belum menemukan. Yang kita temukan, sewaktu syuruk laksanakan sholat 2 rakaat. Dan sewaktu syuruk itu dinamakan sholat apa? Itu yang menjadi masalah. Sebab nanti ada kaitannya dengan tata krama pelaksanaan sholat syuruk itu sendiri. Nah, yang kedua fadilahnya, Masya Allah. Sejauh saya mencari hadis-hadis tentang fadilah sholat syuruk, baru menemukan 2 riwayat. Alhamdulillah. Di YouTube, di buku-buku saya hanya membaca 1 riwayat. 2 riwayat yang saya temukan, pertama hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, khaddamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Wa Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini hadis qauli, langsung pernyataan Nabi. Man sholla ghadata, man siapa sholla yang melaksanakan sholat al-ghadata, sholat subuh. Karena nanti di riwayat yang lain dijelaskan namanya sholat subuh. Ini enaknya kalau kita ngambil hadis secara tematik. Fi jama'atin, yang dilaksanakan secara jamaah. Summa, kemudian qa'ada, duduk. Dalam riwayat lain nanti yasbutu, berdiam, beriktikaf. Yadhkurullah, sambil zikir kepada Allah. Nah, pengajian gini pun namanya majelis apa? Zikir. Jadi zikir itu lain dengan wirid. Iktikaf kita pun walaupun tidak ngomong apa-apa masuk kategori zikir. Salat kita pun masuk kategori zikir. Bacaan Quran masuk kategori zikir. Maka majelis itu ada dua, ada majelis zikir, lawannya majelis lahwin. Majelis lahwin itu kumpul-kumpul merumpi. Nah, ini namanya majelis lahwi. Tapi kalau majelis dalam rangka kajian, mengingat Allah, itu namanya majelis zikir. Yadhkurullaha hatta, sehingga tatlu asyamsu, terbitnya matahari. Sehingga maka dikatakan sholat tulu. Tulu itu artinya terbit. Tola al badru alaina, terbit bulan purnama di hadapan kami. Summa, kemudian sholat, melaksanakan sholat rakaataini, 2 rakaat. Kanat lahu, maka bagi orang ini ka'ajri hajjatin wa umratin, seakan-akan itu mendapatkan pahala haji dan pahala apa? Umrah. Dijanjikan oleh Rasul dia mendapatkan pahala senilai dia pergi haji, senilai dia pergi umrah. Qala Rasulullah, Rasul menambahkan penjelasannya tamma. Jadi dapat pahala haji dan umrah secara sempurna dan secara sempurna. Masya Allah, gitu. Fadilahnya Masya Allah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi nomor urut 586. Walaupun derajat hadisnya belum sampai sahih lidzatihi, karena ada cacat perawi sedikit dalam hafalannya, maka turun menjadi hasan lidzatihi. Dan ijma ulama, kalau hadis itu sudah status hasan, sangat layak diamalkan. Apalagi ini bukan masalah akidah, ini masalah syariah. Kalau masalah akidah harus betul-betul yang sahih, karena kita bicara dengan keyakinan, dan hanya hadis sahih yang nanti bisa berfaedah keyakinan. Sementara untuk urusan ta'abbudi, ibadat, itu dengan dzoniyah pun
tidak menjadi masalah. Lah yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili. Ini yang jarang muncul di YouTube, jarang muncul di buku-buku, karena referensinya memang agak sulit. Alhamdulillah kita temukan. An Nabi Umamah, dinarasikan Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, qala berkata, qala Rasulullah. Nah, lagi-lagi hadis qauli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sholla sholata subhi. Nah, ini yang tadi saya katakan, sholat ghadat itu maknanya apa? Diterjemahkan sendiri dalam riwayat yang lain, yakni sholat apa? Subuh. Fi masjid jamaah, yang dilaksanakan di masjid secara apa? Jamaah. Yasbutu fihi. Yang tadi qa'ada itu duduk. Kalau yasbutu berdiam, sabata berarti itikaf. Hatta yusalliya, sehingga dia melaksanakan sholat subhatad duha. Subha ini tidak dimaknai bertasbih, tapi dimaknai sholat sunnah duha. Atas dasar hadis ini, maka jangan kaget kalau ada yang menamakan awal sholat apa? Duha. Penamaan yang keempat tadi kan ada yang mengistilahkan awal sholat apa? Duha. Kata subha tadi saya katakan bukan bertasbih, tetapi melaksanakan sholat sunnah. Seperti misalnya hadis manasik haji, diceritakan oleh Jabir bin Abdullah, usai Rasulullah wukuf di Arafah sampai matahari tenggelam, Rasul tidak sholat maghrib di Arafah, melainkan diundur sampai ke Muzdalifah di jamak takhir. Nah, ketika menjamak takhir itu ada hadisnya, walam yusabbih bainahuma syai'an. Itu jangan dimaknai, dan Rasul tidak baca tasbih sedikit pun, enggak. Rasul itu tidak melaksanakan sholat sunnah sedikit pun. Jadi tidak ada qobliyahnya, tidak ada apa? Ba'diyahnya. Ditegaskan dalam hadis itu bi'adzan wahid wa iqamataini. Jadi pelaksanaan jamak takhir itu dimulai dari adzan sekali. Nah, setelah adzan baru qomat untuk sholat maghrib. Selesai, tidak ada qobliyah, tidak ada ba'diyah, langsung qomat yang kedua untuk melaksanakan sholat isya. Bukan hanya sekedar dijamak, tapi juga dikosor. Untuk maghrib tidak mungkin dikosor, tetap 3 rakaat. Isyanya tidak 4 rakaat, tapi tinggal 2 rakaat. Jadi kata walam yusabbih bainahuma syai'an itu tidak dimanai Rasul tidak membaca tasbih antara keduanya. Enggak. Rasul tidak melaksanakan sholat sunnah apapun antara apa? Keduanya. Berarti tidak ada qobliyahnya, tidak ada apa? Ba'diyahnya. Padahal kalau kita sedang dalam mungkin kan disyariatkan setelah maghrib untuk melaksanakan ba'diyah. Bahkan sebelum maghrib pun disyariatkan juga untuk ba'diyah, qobliyah. Bedanya kalau qobliyahnya tidak masuk rawatib, kalau ba'diyahnya masuk apa?
rawatib. Jadi itu pengertiannya, yusolli subhata duha, Rasul melaksanakan sholat sunnah duha, karena maka ka'ajri hajin, orang seperti itu akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang menunaikan ibadah haji, al-mu'tamirin, atau orang yang sedang mengerjakan umroh taman secara sempurna. Ini namanya riwayat hadis bil makna. Redaksinya berbeda tapi substansinya sama. Jadi hafalan Anas berbeda dengan hafalan Abu Umamah, tapi substansinya sama. Itu namanya riwayat bil makna. Boleh untuk riwayat hadis, boleh. Untuk riwayat Quran tidak boleh. Harus pelet seperti yang difirmankan oleh Allah. Qul huwallahu ahad, harus diriwayatkan qul huwallahu ahad. Tidak boleh dirubah. Karena Quran itu mukjizatnya bukan hanya dari isinya, huruf-hurufnya saja masuk dalam mukjizat. Kalau diganti tidak habis dibagi 19 nanti. Sudah diteliti itu jumlah surat Al-Quran di dalam Quran habis dibagi 19. Lafaz Allah di dalam Al-Quran habis dibagi 19. Setiap lafaz dalam Quran habis dibagi 19. Allahu Akbar. Ternyata itu diambil dari Bismillahirrahmanirrahim. Anehnya menulis Bismillah itu nggak pakai alif gitu. Biasanya Bismillah gitu, tapi tulisannya langsung ba sin. Nah kalau tambah alif, wah jumlahnya 20 itu nanti. Itu hebatnya Quran begitu. Dari sini nanti ketemu filosofinya. Kenapa 19 muncul huwal awwalu wal akhiru? Karena angka pertama mesti 1, angka terakhir mesti 9, 0 tidak ada artinya gitu. Allahu Akbar. Dulu belum pernah kita udek-udek seperti ini. Kita hanya yakin mukjizat. Setelah diudek-udek ketemu Allahu Akbar. Itulah yang namanya Quran. Tidak boleh meriwayatkan, harus pelet seperti yang difirmankan oleh Allah. Kalau hadis boleh. Taman secara sempurna, hajjatuhu wa umratu. Dapat pahala haji, dapat pahala umroh. Hadis ini Masya Allah dikeluarkan oleh Tabrani dalam Mu'jam Kabir. Imam Tabrani punya Mu'jam Kabir, ada Mu'jam Shaghir, ada Mu'jam Awsat. Ini berada di Mu'jam Kabir. Nomor urutnya 7663. Selalu saya kasih penomoran begitu. Kenapa? Alhamdulillah buku-buku hadis sekarang sudah diverifikasi, sudah ditahqiq. Salah satu kerjaan tahqiqul hadis memberi penomoran, sehingga enak. Dulu menyebutkannya juz sekian, halaman sekian. Dulu begitu. Sehingga kalau kita mencari harus satu lembar itu. Sekarang enggak. Dengan adanya penomoran, hitungan menit, detik sudah tahu. Masya Allah, keluar hadis
yang dimaksud. Sama dengan Quran itu loh. 2 garis miring 5. Oh, surat yang kedua Al-Baqarah ayat ke-5. Enak sekarang. Alhamdulillah lebih praktis, lebih efisien. Tapi karena mohon maaf penomoran buku itu masih berbeda-beda. Ini yang perlu penjelasan. Jadi jangan sampai yang saya buka di WA itu, ya Allah, saling menyalahkan. Setelah saya lihat di buku aslinya ternyata keliru nomornya, kan begitu. Bukan nomor sekian, tetapi nomor sekian. Ini yang sering saya katakan, menilai orang lain dengan kacamatanya sendiri. Mestinya apa? Tanya dulu. Hei, Anda ngasih penomoran itu versinya siapa? Gitu. Contoh sederhana, kita kalau ditanya jumlah hadis Sahih Bukhari itu berapa? Padahal bukunya 1, penulisnya 1. Tapi kalau kita ditanya berapa jumlah penomoran hadis, ya tergantung verifikatornya. Standar internasional itu 7.008 gitu. Hampir mirip dengan standar Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Ya maklumlah, beliau ini yang memang banyak komunikasi dengan orientalis gitu. Tapi berbeda dengan versi penomorannya Syekh Bin Baz yang ada di Fathul Bari. Bedanya itu sampai hampir 800 hadis, Bang. Berbeda nanti verifikasinya Maktab Islami Beirut atau India. Bedanya hampir 400, gitu ceritanya. Nah sekarang buku yang Anda gunakan itu penomorannya siapa gitu. Lah yang menulis itu penomorannya siapa? Lain verifikator, lain penomor. Padahal bukunya 1, penyusunnya 1. Kok bisa berbeda-beda? Ya mohon maaf, cara menghitungnya itu macam-macam. Ada yang 1 hadis sanadnya itu sampai 3. Ditandai dengan apa? Dibaca tahwilus sanad, perubahan sanad. Kemudian sanad yang kedua perubahan sanad lagi. Ada yang menghitung 1 hadis itu hanya 1, ada yang menghitung itu ada 3 hadis. Makanya nanti bisa membengkak gitu. Dan yang lucu itu ada sanadnya 1, matanya sampai 2. Nah ini aneh gitu. Jadi sanadnya 1, mata rantainya perawi 1, matanya 2. Ada yang menghitung 1, ada yang menghitung 2. Karena yang memberi penomoran bukan Imam Bukhari. Imam Bukhari tidak pernah ngasih penomoran. Tolonglah teman-teman, jangan suka menyalahkan orang lain dengan kacamatanya sendiri. Kalau terjadi perbedaan, ayo diskusi gitu loh. Jangan disalahkan di hadapan publik. Enggak benar penomoran, yang benar itu kan menurut Anda gitu. Itu akan lebih elegan duduk bersama. Mas, enggak bodoh penomoran bukuku nomor ini. Lah sampean kok kasih nomor gitu. Aku gawe versinya internasional, Bro, gitu. Lah kon gawe apa? Oh, versinya Bimbas. Yo, ket piye nancene beda gitu. Enak kalau begitu nanti. Tuh gambarannya. Alhamdulillah. Nah, hadis ini pun belum statusnya sahih. Hasan, andaikan hadis 2 ini digabung menjadi 1, meningkat
diangkat derajatnya menjadi sahih li ghairihi. Derajatnya menjadi sahih karena didukung yang lain. Wong hasan saja sudah bisa diamalkan, apalagi kalau meningkat menjadi sahih karena dukungan yang lain. Kok bisa mendukung? Karena cacatnya bukan karena kredibilitas, cacatnya karena kedobitan, kecermatan perawi. Karena ini kurang cespleng hafalahnya, turun derajatnya. Ditambah ini juga kurang cespleng, kalau digabung meningkat menjadi sahih karena dukungan yang lain. Itu ceritanya, enak sudah. Alhamdulillah hadisnya sahih. Cuma tolong jangan gagal faham. Ustaz, kalau gitu enggak perlu pergi haji ya Ustaz. Loh, salah. Bukan begitu. Kita ini dapat pahala seperti pahala orang yang menunaikan haji. Maka dimasukkan ini targhib gitu. Sama dengan Masya Allah Rasul dawuh, siapa yang wudu kemudian menyempurnakan wudunya, setelah menyempurnakan wudu membaca doa, setelah membaca doa wudu, sholat 2 rakaat sunnah wudu, kata Rasul, dibukakan baginya 8 pintu surga. Dipersilakan masuk pintu surga manapun. Nek ngono gak usah sholat fardu ya Ustaz. Bukan begitu. Itu ceritanya. Masya Allah. Pahalanya Masya Allah itu. Tuh alhamdulillah sampai poin ini gak ada problem. Gak ada masalah. Yang jadi masalah itu kapan melaksanakan sholat syuruk atau sholat isra. Tidak di YouTube, tidak di buku. Saya suka buka-buka web, suka buka-buka buku. Wong sekarang banyak yang gratisan ya Pak ya. Gitu. Kalau ada yang gratis kan lumayan gitu. Bahkan ada ini temanmu balik ini sampai mengatakan begini, memberi fatwa. Begitu matahari terbit, tunggu 10 menit. Dan itu marah, hampir mubalik kan mengatakan gitu ya Pak ya. Bahkan di buku yang enggak kecil, enggak besar yang saya baca seperti itu. Lah mubalik ini ngotot, Ustaz, hadis itu sudah masyhur. Loh, masyhur itu kan belum tentu sahih. Loh, bukan hanya masyhur Ustaz, sudah sahih. Oh, sebab tidak semua yang masyhur mesti apa? Sahih, supaya dipahami itu. Dan tidak semua yang sahih itu masyhur. Ini kebetulan masyhur dan sahih. Contohnya hadis masyhur tapi tidak sahih. Al-batinjan da'un likulli marad. Waduh, itu masyhur. Terong itu obatnya segala macam penyakit. Masyhur itu. Ada penelitian, penyakit dikasih terong enggak malah sembuh, malah kelenger. Iya, memang terong itu manfaatnya banyak sekali. Kalau wahyu kebenarannya mutlak, pasti sudah. Tapi kalau bukan wahyu, kadang benar, kadang salah. Ini berarti bukan hadis gitu. Gampang ini hadis itu. Usut punya usut, ini yang membuat penjual terong gitu loh. Pantes biar terongnya laris itu. Sama dengan di Gresik itu loh. Masyhur hadisnya,
Sholat dengan kopiah nilainya sama dengan 70.000 kali tanpa kopiah. Dasar Gresik pembuat kopiah. Di wilayah saya Sidoarjo kota, apalagi yang Ketambak itu masyhur hadisnya, la bancaanun illa bibantengin. Gak ada bancaan kalau nggak ikut ada ikan apa? Banteng kok. Dasar orang tambahan itu. Jadi itu gampang dititeni. Nah, saya bilang kalau masyhur iya, tapi sahih mohon maaf enggak mungkin. Enggak mungkin saya bilang. Bahkan saya berani mengatakan bohong. Ustaz kok bisa mengatakan bohong? Karena zaman Rasul tidak ada istilah menit. Selesai sudah. Sampai ngotot apa-apa, bohong gitu. Saya baca Ustaz, itu soal bohong gitu. Carikan di mana kira-kira gitu. Wong istilah menit, istilah jam, itu setelah umat Islam mendapatkan ilmu namanya ilmu hisab gitu loh. Kapan kira-kira? Kira-kira 400 tahun setelah wafatnya Rasul. Saat kita jaya-jaya dinasti Abbasiyah. Sehingga di muka bumi ini ada madrasah pertama kali namanya Nidhamiyah di Baghdad sana. Azhar belum ada gitu. Nah, dengan keilmuan itulah Baghdad menjadi kota 1001 malam. Sama dengan Madinah. Dulu jahiliyah. Konsep keilmuan dibangun oleh Rasul dengan keilmuan zaman Rasul. Madinah menjadi munawwarah. Percaya koyok Baghdad 1001 malam. Akhirnya kolaborasi dengan Yunani. Helenisme Yunani. Kenapa? Dulu ilmu pengetahuan sudah berkembang sebelum Masehi. Kita kenal Archimedes, kita kenal Plato, kita kenal Aristoteles, kita kenal Socrates, itu para filsuf luar biasa. Nah, akhirnya umat Islam belajar ke Yunani, pinter filsafat. Pinter filsafat diilhami wahyu. Setidaknya saya temukan ada 6 ayat agar kita belajar ilmu hisab. Wan najmu bihusban. Bintang itu kata Allah diatur husban dari kata hasibah. Hasibah itu dengan hitungan, husban hitungan yang sangat detail sekali, masya Allah. Klimaks dari kedetailan. Dengan dirob detail seperti itu. Di firman Allah yang lain, wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. La samsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar kullu fi falaki yasbahun. Untuk apa dirob seperti ini, diatur seperti ini? Li ta'lamuna adadas sinina wal hisab. Jadi pesan moral Allah, ente harus menguasai ilmu hisab. Nah, kita hidup zaman Rasul, kata Rasul, inna ummatun ummiyah la naktubu wa la nasub. Mohon maaf, kami belum benar ilmu hisab. Itu kejujuran Rasul gitu. Tapi Rasul bicara dengan wahyu. Bulan Qamariyah itu begini. Itu kalau bukan wahyu, expired sudah. Bulan Qamariyah itu tidak kurang 29 hari, tidak lebih dari 30 hari.
Maka kalau teman saya tanya, kapan kamu kawin? 31 Rajab. Bohong. Kau ono 31 Rajab itu. Itu ceritanya begitu. Hasil penelitian akhirnya dengan filsafat ditemukan, iya. Bulan kita memutari bumi kita ini ada 29 hari plus sekian jam plus sekian menit. Bulan berikutnya plus diakumulasi, bulan berikutnya plus diakumulasi. Nanti kalau sudah 3 bulan lebih dari 24 jam dijadikan 1 hari. Kalau gitu usianya bulan Komariah tidak 29 tapi 30. Nanti sisanya digabungkan lagi dengan bulan-bulan berikutnya. Maka lebih banyak 29-nya daripada apa? 30. Masya Allah. Rasul tidak ngerti ilmu hisab, tapi dengan wahyu terbukti sampai sekarang sudah 1400 tahun. Ini kalau bukan hadis, bukan wahyu, expired, hilang sudah. Jadi karena kepintaran diilhami dengan wahyu, muncul yang namanya ilmu hisab. Bumi itu mengelilingi matahari ternyata 365, belum sampai ke titik nolnya. Ada sisa 6 jam. Tahun kedua sisa lagi, tahun ketiga sisa lagi, tahun 4 sisa lagi, diakumulasikan 24 jam. Kalau gitu nanti dikenal dengan tahun Kabisat. Februari usianya bukan 28 tetapi 29. Kalau ada yang kawin tanggal 30 Februari, bohong gitu loh. Itu sejak dulu sampai sekarang, bahkan mungkin ila yaumil kiamat baru muncul. 1 hari terdiri dari sekian jam, 1 jam terdiri dari sekian menit, 1 menit terdiri dari sekian detik, 1 detik terdiri sekian sekon. Ya Allah, itu baru muncul. Maka kalau ada hadis, nggak mungkin. Itu ceritanya. Ayo ngotot kaya apa, ayo gitu. Nah, diduga ini gara-gara adanya hadis Amr bin Ambasa. Ini enaknya ngaji hadis tematik ya begini ini, ndak parsial. Apa hadisnya? An Amr bin Ambasa radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya panjang, saya cut karena ada intinya di sini. Fa'idar tafaat, apabila matahari sudah meninggi, kida rumahin, setinggi 1 tombak, au rumahaini, atau 2 tombak, fasolli, baru laksanakan sholat. Sholat apa ini? Bisa sholat syuruk, bisa sholat isyraq, bisa sholat tulu, bisa sholat apa? Duha. Diduga seperti ini. Sama dengan imsak itu loh Pak. Imsak 10 menit sebelum subuh. Dari mana hadisnya itu? Diduga dari hadisnya Anas, mencermati yang namanya saumnya Rasul ada durasi dengan adzan subuh kalau orang membaca 50 ayat. Lah 50 ayat itu kalau dikira-kira ada 10 menit. Tergantung yang mocok. Juga tergantung panjang pendek ayatnya gitu. Ya mohon maaf kalau yang baca itu orang Sidoarjo. Mohon maaf itu mungkin 10 menit. Tapi kalau orang Gresik itu bisa 15 menit. Apa? Khataman nekakno wong Gresik gak khatam-khatam ngono Pak. Tapi kalau sampai datangkan dari Tuban 50 ayat itu 3 menit amblas lah gitu.
Apa maneh sampean tekano dari Afrika, saambekan, Mbak. Ya Allah, ya Allah. Masya Allah, surat segitu panjang, saambekan plus ditambah surat lagi ya Allah. Dapat YouTube-nya sampean. Ya Allah, kayak gitu. Jadi itu kira. Hakikat imsak ya datangnya waktu subuh. Maka itu dianggap kehati-hatian gitu. Karena hakikat imsak kata Allah, hatta yatabayyana lakumul khaitul abyad minal khaitil aswad minal fajri. Lah fajri dijelaskan oleh Rasul ada dua. Fajar pertama sotik, kadhib, boleh makan, boleh minum, sampai nanti sotik sudah saatnya tidak boleh makan, tidak boleh minum. Lah fajar sotik itu tandanya masuk apa? Subuh. Dengan Quran didamping hadis kita paham. Tadi begitu. Sekarang hadisnya Masya Allah, Pak. Hadisnya itu ada di Muslim nomor urut 832, Abu Dawud 1277, Ahmad terulang 2 kali 17.055, 17.060, Nasai terulang 2 kali 147, 572. Luar biasa hadis. Saya ulangi lagi. Muslim nomor urut 832, Abu Dawud 1277, Ahmad terulang 2 kali 17.055, 17.060, Nasai 2 kali 147, 572. Sahih banget. Saya yakin durasi 10 menit berawal dari hadis ini. Sekarang pertanyaannya, Pak, apa mungkin hadis ini dimaknai denotatif? Tidak mungkin, Pak. Tidak mungkinnya apa? Kita tidak tahu blank tinggi tombaknya itu yang dimaksud Rasul berapa meter. Ayo, kira-kira biasanya piro, Pak? 1,5 meter ya, Pak ya? 1,5 meter. Terus ditaruh di mana tombaknya ini gitu. Nek ditaruh dekat kita tinggi, Pak. Apa mana 2 tombak? Waduh. Wis kate dhuwur, Pak. Lah kalau tombak itu ditaruh agak jauh, tambah rendah, Pak. Makin jauh lagi, tambah kecil, Pak. Nek ditaruh di UFO, sak menit itu sudah ratusan tombak, Pak. Gitu. Maka hadis ini tidak mungkin dimaknai denotatif. Sama dengan dulu saya ceritakan soft itu lupa, harus mepet. Terjemahannya betul. Kaki harus nempel dengan kaki teman. Terjemahannya sudah betul. Pemahamannya tidak mungkin dimaknai denotatif. Tidak bisa. Karena yang nempel rapat bukan hanya kaki. Pundak juga harus nempel rapat. Lutut harus nempel rapat. Kalau sampean praktekkan gak iso rukuk, gak iso sujud, lu terus terang, Pak, sudah. Ngotot gimana gitu. Baru bisa rapat itu kalau hanya kaki tok. Itu pun harus megagah. Lah sekarang ibu-ibu mau megagah. Kan ini bimbingan bukan untuk laki-laki, juga untuk perempuan. Nah, kalau sudah tidak bisa dimaknai denotatif, dimaknai konotatif. Yang penting lurus, jangan ada fuka, jangan ada longgar. Nanti kalau ada longgar ditempati setan. Lah besarnya setan berapa ya Rasul? Rasul jelas mengatakan anak kambing yang baru bisa berjalan. Loh, anak kambing bisa sampai 30 cm.
Makanya antara satu dengan yang lain jangan lebih 30 cm. Bahasa saya, mestinya cukup untuk satu orang. Kok enggak ditempati? Maka nanti ditempati setan. Lah bapak ini di depannya kosong, gak belum maju, ya saya memanggil setan maju. Ya marah loh itu. Aku dipanggil setan. Mestinya saya setannya kalau saya ndak maju begitu. Kok temannya dipanggil setan gitu. Maka kalau misalnya orangnya kurus seperti saya, sudahlah jangan sampai 30 cm, ya 5 cm, 10 cm lah cukup sih. Tapi yang gemuk, ada yang sini gemuk. Wah, ini gemuk itu. Itu jangan sampai 5 cm. Wah, sampai tasawuf awal kebelaan sampai yang golek 15 cm gitu. Menyesuaikan kebutuhan. Toh ini bukan masalah salah dan benar, ini hanya masalah sempurna atau kurang sempurna. Kok dicoret salah. Fatwanya siapa? Gitu. Andai kan acak-acakan tetap sah, tapi kurang sempurna. Nah, dicoret itu namanya salah. Salah itu bukan sempurna lagi, batal gitu loh. Maka fatwa itu melebihi fatwanya Rasulullah. Alhamdulillah, yang gambar itu sudah saya ingatkan. Akhirnya beliau bertobat. Wujud tobatnya apa Ustaz? Copot ono maneh gambar gitu. Karena dia selalu naruh di gambar soft itu di masjid. Itu ceritanya. Kasihan. Nanti didesek pinggir lagi. Desek pinggir lagi, desek pindah tempat gitu. Yang satu desek minggir, dinci isi kili. Nek dinci melayu maneh gitu. Loro sakit Ustaz. Terus gantian sikile tak inci. Salat sambil inci-incian. Jadi hadisnya sahih, pemahamannya yang perlu diskusi. Maka kalau dimaknai konotatif, yakin enggak matahari sudah di atas ufuk? Yakin enggak waktu terlarang sudah habis? Di warning kita jangan sampai melaksanakan sholat ketika matahari proses terbit. Kenapa? Kata Rasul, ini bersamaan tanduk setan. Ilah yang kedua, selisilah peribadatan orang kafir. Di Jepang itu ada agama namanya agama Shinto. Ibadatnya itu pas matahari terbit. Maka simbolnya kan matahari terbit. Selisilah mereka. Tapi kalau sudah biar, sudah di atas ufuk, hilang waktu larangan sholat. Makanya isrok atau suruk artinya bahasa Inggrisnya biar gitu. Itu bahasa Inggrisnya gitu. Tola al-badru, wih bulan purnama biar gitu. Itu ceritanya. Mudah-mudahan dengan kajian seperti ini kita tidak cepat nyalakan orang lain, itu aja. Saya nggak yakin Ustaz, saya ingin tunggu, ya monggo. Tapi jangan disalahkan orang lain gitu. Ini namanya upaya memahami tuntunan. Tapi kalau dipersyaratkan batal sholatnya karena melanggar syarat, itu resikonya begitu. Saya ingin lebih hati-hati Ustaz, ya monggo, gak apa-apa. Tapi syarat harus tunggu 10 menit. Itu memberi persyaratan yang tidak disyaratkan oleh Rasulullah. Itu yang kadang-kadang saya itu heran Pak, mendengar teman-teman ceramah tidak diakhiri dengan wallahu a'lam. Kayak itu doktrin yang benar, itu kan repot. Selevel Imam Syafi'i saja kalau sudah mengeluarkan fatwa diakhiri wallahu a'lam. Itu menunjukkan apa?
Hei konco-konco, nek sampean cek ragu, belajar romane kepada yang lebih pinter gitu, Pak. Nggak merasa fatwanya yang paling benar. Enggak. Itu kemampuan saya memahami tuntunan. Maka saya biasa gitu mengakhiri fatwa, saya biasakan wallahu a'lam. Meminjam istilahnya Abu Bakar, in kana sawabu faminallah. Kalau benar itu murni karunia dari Allah. Wa in kana khata, kalau masih keliru famin nafsi. Itu karena keterbatasan saya. Fanastaghfirullah. Maka kami harus mohon ampun kepada Allah. Enak, Pak. Tidak ada kesan itu yang paling benar. Nah, itu namanya fikih bahasa kiro. Ada komentar mungkin? Ada pertanyaan mungkin? Monggo silakan. Patokannya kalau nggak pakai gimana? Bagaimana? Patokan untuk sholat suruh ini kan biasanya kita 15. Iya. Terus gimana kalau nggak? Nah, karena kita hidup zaman Rasul melihat. Harus turun. Alhamdulillah dengan ditemukan ilmu hisab sudah ada, Pak. Sudah masuk dalam apa? Apa jadwal aplikasi, Pak ya. Sampai bisa nyeting, suruh kira-kira 5 menit, tak beli ngomongin delulit. Oh, Masya Allah 5 menit suruh tak siap-siap. Bisa, Pak, disetting sendiri. Jadwal waktu duhur jam sekian, tapi beli tak gawe 10 menit sebelum duhur untuk persiapan. Tak beli jenenge apa? Titit. Enggak apa-apa. Lah dulu masyarakat Indonesia ditandai ambek jidor gitu loh. Begitu ada jidor, dar. Konco-konco, manjing, ayo laut, ngono lho, Pak. Jadi jidor itu bukan panggilan sholat, Pak, gitu loh. Itu kultur. Insya Allah tidak bertentangan dengan tuntunan. Panggilannya apa? Adzan, gitu loh, Pak. Ya sama dengan gini, tadi, Allahu Akbar, oh Allah, gitu. Gantinya didor, tadi. Gitu aja kok ribut, nggak ada tuntunannya. Aduh, wah sok menaikkan, nek perlu ambek kentongan, dung, kumpul. Lapa kumpul, dur katanya ini manjing, lu ngono lho, Pak. Gitu. Biarkan kultur itu, kalau tidak bertentangan dengan syariah. Itu hanya petanda masuknya waktu. Teman-teman biar mempersiapkan gitu loh. Nanti panggilannya tetap dengan suara adzan. Itu syariatnya. Itu gambarannya begitu. Jadi jangan sampai itu nggak ada tuntunannya. Zaman Rasul nggak ada. Zaman Nabi gak ono bid'ah lagi. Rokok maneh. Sepi surga ya. Ya pun rokok terus saya gitu. Tuh ceritanya gitu. Kira-kira begitu, Pak. Alhamdulillah sudah punya aplikasinya, Pak. Alhamdulillah. Ya sudah selesai. Itu ceritanya. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, Pak. Ini yang bisa saya sampaikan. Monggo, siapa? Ibu? Oh, silakan Ibu. Boleh, Bu. Boleh, monggo. Kemudian ada umroh lagi yang harus ambil ikutnya di Cirona, kemudian umroh ketiga lagi ambil di Tarim gitu kan. Apakah itu Indonesia itu diperbolehkan? Terima kasih Bu. Pertanyaannya bagus. Boleh enggak umroh berkali-kali gitu ya Pak ya? Jawabannya gini Bu, pernah dicontohkan Rasul.
Enggak. Pernah dicontohkan sahabat? Enggak. Maka namanya apa? Bid'ah. Padahal Rasul itu pernah bilang, antara satu umroh dengan umroh yang lain menjadi penebusan dosa. Kan begitu tuntunan Rasul. Nah saya di sini lama Ustadz, Ustadz kalau nggak umroh lagi. Tapi jangan seperti teman saya Bu, umroh itu berkali-kali Bu. Jadi walaupun bukan rombongan saya, tapi masuk kloter saya, karena bukan masuk KBIA saya. Tiap hari itu saya saksikan pakai ihram. Kan saya tanya, loh sampean belum tahallul toh? Gitu. Kan kalau umroh itu setelah tawaf, sa'i, kemudian tahallul. Sudah Ustaz. Loh lah terus kok pakai ihram? Saya umroh lagi. Oh gitu. Ya enggak apa-apa. Tapi kok bendino? Iya Ustaz. Kenapa? Ngejar target. Loh target sampean berapa? 50. Saya ingatkan sampean mau umroh berkali-kali monggo, tapi tolong nanti setelah haji gitu. Sekarang fokuskan tenaga untuk haji. Ya itu enggak cukup Ustaz. Kalau enggak setiap hari. Itu ceritanya. Masya Allah Pak. Belum 3 hari, 4 hari lah kira-kira kita diskusi. Ngeblak Pak. Loh betul Pak. Ngeblak Pak. Sampai hari wukuf itu belum sadar Pak. Jadi terpaksa diwukuf safarikan. Setelah haji ngomong dengan saya, Ustaz, haji saya anggap batal. Loh, kok batal? Wong sampai sudah diwukuf. Iya, tapi aku lah gak sadar Ustaz. Ya terserah kalau sampai menghukumi sendiri gitu. Iya. Menurut saya sampai sudah wukuf, sah. Enggak Ustaz. Nah terus saya tetap nanti ingin haji lagi. Oh bagus tak gitu. Kenapa sih sampai targetnya 50? Ustaz sebelum pergi itu loh, saya itu disuruh ngajikan orang gitu. Suruh ngumrohkan orang. Lah satu umroh itu kan 2 juta Ustaz. Loh. Lah sampai nulis 1 juta. Masya Allah tiba bisnis tuh sampai. Masya Allah. Begitu hadian berikutnya saya tanya, kali ini dapat titipan berapa? Gitu. Enggak Ustaz, hanya sekali saya. Kapok katanya. Jadi begitu Bu. Enggak apa-apa Bu, umroh mau 2 kali, mau 3 kali. Kalau memang mampu. Wah kemarin saya dari Tanim, saya pingin pengalaman lewat Rona. Kalau perlu saya ke Yalamlam ke Yaman sana. BE gitu. Enggak ada masalah wong Rasul mengguyupi. Antara satu umroh dengan umroh yang lain itu penebusan dosa. Artinya sinyalnya supaya sering melaksanakan apa? Umroh. Ini enggak ada contoh dari Rasul. Wong Rasul pergi haji selesai langsung mulai. Lah kita pergi haji ngenteni hari ini. Siji masalahnya. Kecuali kalau ada larangan, tidak boleh umrah berkali-kali. Selesai. Sami'na wa ta'na. Itu kira-kira Bu, tidak tahu sampai milih bid'ah atau boleh nggak tahu. Jadi ada 2 jawaban, yang satu jawabannya bid'ah, yang kedua boleh gitu. Sampai pilih sendiri ya Bu ya. Ya, saya nggak berani doktrin. Itu kira-kira ada lagi mungkin? Monggo. Berkaitan dengan suruh, nggih. Apakah wanita yang melakukan sholat suruh di rumahnya diperbolehkan Ustaz? Nah, Hukumnya apa? Karena sholat
Itu kan syaratnya harus menunggu sholat subuh berjamaah. Iya. Bagaimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hadisnya tadi sudah kita bacakan ya Pak ya. Kira-kira apakah ada persyaratan Pak? Harus ke masjid, harus berjamaah, harus itikaf di masjid, harus tunggu waktu suruh, harus sholatnya nanti isyraq di masjid? Dari mana Pak? Dari mana mempersyaratkan itu? Ini contoh yang ideal gitu loh Pak. Ada di antara sampeyan, Ustaz, mohon maaf, alhamdulillah saya ini ajak jamaah sholat subuh Ustaz. Tapi harus segera pulang Ustaz saya Pak. Kenapa? Saya harus segera berkemas-kemas untuk pergi ngantor, kemudian harus makan, sampai nunggu suruh, saya sholat suruh 2 rakaat Ustaz. Nah, kok begitu? Nah kalau nggak gini kan ketinggalan jemputan Ustaz. Ya Allah, dia sudah menjalankan ketaatan sesuai dengan kemampuan. Apalagi ada seorang ibu, mohon maaf Ustaz, saya tidak bisa sholat jamaah di masjid. Kenapa Bu? Tidak punya mahram Ustaz. Bener Bu, nanti kalau nggak punya mahram, memaksakan ke masjid, belum sampai masjid, itu dimakan serigala sampean. Apalagi Rasul dawuh sebaik-baik sholat di rumah Ustaz. Saya sholat subuh di rumah Ustaz, iktikaf di rumah Ustaz, sambil menunggu suruh. Setelah suruh saya sholat 2 rakaat. Kira-kira boleh apa tidak Pak? Wah sungguh kalau saya jadi Nabi, saya kasih jempol 2. Dia sudah menjalani ketaatan sesuai dengan kemampuan. Pesan Allah kan begitu. Apa yang didatangkan Rasul, ambil sebatas kemampuan. Gara-gara ditulisan itu syaratnya begini, syaratnya begini. Tidak sah Pak kalau syaratnya tidak terpenuhi. Dari mana mempersyaratkan seperti itu? Kecuali kalau ada hadis. Tidak ada pahala seperti itu dengan syarat kalau Anda tidak sholat jamaah di masjid. Selesai gitu loh Pak. Ini petunjuk Rasul yang uswatun hasanah. Mampu mengambil seluruhnya, monggo. Mampu sebagian, monggo. Ambillah sebatas kemampuan. Maka saya tidak berani mempersyaratkan harus di masjid, harus berjamaah, harus itu. Enggak. Yang mampu, monggo. Yang tidak mampu, kerjakan sebatas kemampuan. Nanti pahalanya kayak nggak usah tanya pahala. Insya Allah ketaatan dibalas baik oleh Allah. Kira-kira begitu Bu. Terima kasih. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.